Cyberthrop membangun aset digital yang nilainya lebih mahal dibandingkan minyak dan emas. Istilah cyberthrop atau pasukan siber merujuk pada kelompok aktor terorganisir yang menggunakan teknologi digital untuk memanipulasi opini publik. Namun, di era Web3 dan AI saat ini, konsep ini telah berevolusi dari sekadar pasukan jempol menjadi operasi digital avatar yang jauh lebih canggih. Berikut adalah narasi mendalam yang disusun untuk membedah mengapa strategi AI humanoid avatar jauh lebih mematikan dan efektif dibandingkan metode buzzer konvensional. Narasi, evolusi pengaruh dari buzzer ke human-like avatar. 1. Pembukaan kematian era buzzer tradisional. Kita harus jujur, era buzzer dengan follower besar sudah mencapai titik jenuh. Bayangkan seorang influencer atau buzzer dengan 200.000 pengikut. Secara angka, itu terlihat impresif. Namun, secara psikologis, itu adalah broadcasting yang melelahkan. Audiens saat ini sudah memiliki radar deteksi iklan yang sangat tajam. Ketika seorang buzzer mengunggah konten, 200.000 pengikutnya tahu bahwa mereka sedang dijualin sesuatu. Akibatnya, engagement rate atau ER anjlok. Pesan hanya lewat di timeline tanpa menyentuh emosi. Ini adalah pemborosan sumber daya di tengah algoritma media sosial yang semakin memprioritaskan interaksi organik, bukan sekadar jumlah angka di profil. 2. Apa itu cyberthrop modern atau the human-like avatar? Disinilah cyberthrop generasi baru masuk. Mereka tidak lagi menggunakan akun anonim dengan foto profil telur atau selebriti yang diambil dari Google. Mereka menggunakan AI-generated humanoid avatars. Siapa mereka? Mereka adalah identitas digital yang diciptakan dengan kepribadian utuh, wajah yang konsisten dengan hasil generatif AI, sejarah hidup, hingga gaya bicara yang sangat manusiawi. Tujuannya bukan untuk berteriak ke massa luas, melainkan untuk berinfiltrasi. Mereka hadir untuk membangun kedekatan atau intimasi yang mustahil dilakukan oleh akun buzzer kaku. 3. Perbandingan efektivitas, angka versus kedekatan, dimensi. Buzzer misal dengan 200.000 follower, lalu dibandingkan dengan cyberthrop atau human-like avatar, pola komunikasi. Buzzer biasanya melakukan hanya one-to-many atau searah, sementara avatar melakukan one-to-one atau bentuk dialogis. Resistensi audiens. Pada buzzer akan cenderung tinggi atau dianggap akun bayaran, sementara pada avatar akan rendah, karena dianggap akun manusia pada umumnya, bisa jadi teman atau rekan hobi. Algoritma. Pada buzzer sharing terhambat sadoban karena pola spam, sementara pada avatar akan lolos radar karena interaksi terlihat organik, konversi opini. Pada buzzer hanya menciptakan kebisingan atau noise, sementara pada avatar akan menciptakan keyakinan atau belief. 4. Avatar AI lebih menang. Kita kupas mind map strategi. Kenapa narasi yang dibawa oleh avatar buatan ini lebih meyakinkan? Mari kita bedah polanya. Micro-targeting yang presisi. Daripada bicara ke 200.000 orang acak, Cyberthrop menyebarkan 1.000 avatar yang masing-masing masuk ke komunitas spesifik, misal, komunitas hobi, forum ekonomi, atau grup parenting, the illusion of consensus. Ketika Anda melihat 5 orang berbeda, yang sebenarnya adalah AI avatar, membicarakan hal yang sama dengan cara yang santai dan tidak persuasif, otak Anda akan menangkapnya sebagai kebenaran kolektif, bukan kampanye. Koneksi emosional. Avatar ini bisa membalas komentar dengan empati, berdebat secara logis, bahkan bercanda dengan referensi tren terkini. Mereka membangun trust sebelum menyuntikkan narasi utama. 5. Manajemen narasi mengelola orkestra organik. Mengelola cyberthrop berbasis avatar bukan tentang menyebar copy-paste teks yang sama. Ini adalah manajemen narasi yang presisi menggunakan metode decentralized storytelling, seed and nurture atau menanam dan merawat. Narasi tidak langsung dimulai dengan poin utama, misal jualan produk atau opini politik. Avatar mulai dengan membangun reputasi di komunitas. Mereka berbagi tips, berkomentar lucu, dan menjadi warga digital yang valid. The narrative pivot atau pergeseran halus. Setelah kepercayaan terbentuk, narasi utama disuntikan secara subliminal. Alih-alih berkata, gunakan produk A, avatar akan berkata, setelah mencoba berbagai cara, jujur cuma metode ini yang berhasil di saya. Ini tidak terasa seperti iklan, tapi seperti testimoni tulus seorang teman. Conflict and defense.
Manajemen narasi ini melibatkan skenario di mana dua avatar mungkin berdebat secara sehat di kolom komentar untuk memancing audiens asli ikut berkomentar dan meningkatkan engagement organik hingga akhirnya keduanya sepakat pada narasi yang ingin kita kirim. 6. Analisis efektivitas. Mengapa 100 avatar lebih powerful daripada satu buzzer besar? Buzzer dengan 200.000 pengikut memiliki satu titik kelemahan fatal, single point of failure. Jika akun tersebut diblokir atau kehilangan kredibilitas, seluruh investasi Anda hangus. Sedangkan Cybertroph dengan AI Avatar bekerja secara distributif. Penetrasi algoritma. Algoritma media sosial saat ini, misalnya seperti TikTok atau Instagram, lebih mengutamakan konten yang memicu interaksi di kolom komentar. 100 avatar yang saling berinteraksi dengan pengguna asli jauh lebih disukai algoritma daripada satu postingan buzzer yang hanya dipenuhi like bot resistensi psikologis. Kita cenderung skeptis pada orang terkenal yang dibayar, tapi kita sangat rapuh terhadap tekanan teman sebaya atau peer pressure. Ketika 10 orang biasa, yang sebenarnya adalah avatar tersebut membicarakan hal yang sama, itu menjadi tren. Ketika satu buzzer bicara, itu hanya promosi. 7. Perbandingan faktor biaya, investasi versus hasil. Mungkin terlihat bahwa mengelola ratusan avatar lebih mahal, namun kenyataannya justru sebaliknya dalam jangka panjang. Faktor biaya. Buzzer konvensional misal dengan 200.000 follower melawan Cybertroph AI avatar harga per post. Pada buzzer sangat tinggi, ini adalah rate card selebritas atau influencer, kabarnya 150-200 juta untuk sekali post. Sementara avatar biaya rendah, hanya biaya operasional sistem atau AI dan pengembangan di awal pembuatan. Keberlanjutan. Pada buzzer hanya sekali bayar, sekali posting, ini memang bisa eksplosif tapi singkat. Sementara di avatar kita sedang membangun aset digital jangka panjang dengan akun yang terus bertumbuh. Risiko reputasi. Pada buzzer akan tinggi, misal jika buzzer terlibat skandal, maka brand ikut jatuh. Sementara di avatar bisa terkendali dan identitas bisa dimodifikasi kapan saja. Cost per conversion. Pada buzzer akan mahal karena banyak pengikut yang tidak relevan atau zonasi luas. Sementara di avatar sangat murah karena targetnya spesifik atau zonasi presisi. Logika ekonominya. Membayar satu buzzer besar adalah menyewa panggung. Membangun Cybertroph adalah membangun pasukan. Panggung akan kosong setelah acara selesai, tapi pasukan tetap milik Anda. Dan semakin kuat setiap harinya seiring bertambahnya usia akun dan data interaksi yang mereka kumpulkan. 8. Penutup, masa depan, manipulasi digital. Membangun Cybertroph adalah membangun aset, akun akan bertahan di sana selamanya dan terus berkembang menjadi lebih dewasa. Follower bertambah, engagement bertambah. Sementara menyewa buzzer untuk satu posting, hanya menyewa durasi, ledakan hanya bertahan maksimal 2 hari. Setelah audiens sadar itu iklan, maka akan ditinggalkan. Dalam peta persaingan digital kekinian, strategi bukan lagi soal siapa yang paling banyak mengeluarkan uang untuk membeli angka pengikut, melainkan siapa yang paling cerdas mengelola persepsi organik. Cybertroph dengan human-like avatar adalah puncak dari evolusi ini, lebih murah, lebih sulit dideteksi, dan jauh lebih mematikan dalam menggiring opini publik. Dunia tidak lagi didorong oleh siapa yang suaranya paling keras, melainkan siapa yang suaranya paling dipercaya. Buzzer dengan 200.000 pengikut hanyalah baliho digital yang mulai usang. Sedangkan Cybertroph dengan AI Avatar adalah agen rahasia yang duduk di sebelah Anda, mengobrol dengan Anda, dan perlahan mengubah cara Anda memandang dunia tanpa Anda sadari. Dalam perang opini modern, otentisitas artifisial adalah senjata yang jauh lebih tajam daripada popularitas yang dipaksakan. Anda tertarik untuk lebih mendalami dan menggunakan Cybertroph ini? Boleh kita saling diskusi, kami ada solusinya di Kafrua Research.